Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nur wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum inda rabbihim bighairi hisab. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Dan di tengah-tengah itu, setelah sholat subuh, kita bersama-sama watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Harapan kita semuanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita, khususnya yang hadir pada kesempatan ini, menjadi hamba Allah yang senantiasa berada dalam kebenaran dan menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di dalam kesabaran. Amin, Allahumma amin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadari atau tidak bahwa puasa Ramadan ini sering berjumpa dengan kita. Kita sadari atau tidak bahwa kehadiran kita, kehadiran puasa dengan Ramadan ini, dengan kita yang hidup di dunia ini hampir seusia kita. Kalau usia kita 40 tahun misalnya, berarti kita sudah pernah berjumpa dengan bulan Ramadan 40 kali. Kalau usia kita 50 tahun atau 60 tahun misalnya, berarti kita ini semuanya sudah pernah berjumpa dengan bulan Ramadan 50 atau 60 kali. Namun persoalannya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah puasa Ramadan yang hampir setiap tahun berjumpa dengan kita ini sudahkah menjadikan kita manusia yang bertakwa? Apakah perjumpaan kita dengan Ramadan yang hampir setiap tahun ini sudahkah menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah menjadikan diri kita dekat dengan sesama manusia? Dan sudahkah menjadikan diri kita dekat dengan surga, dijauhkan oleh Allah dengan neraka? Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW senantiasa mengkhawatirkan dalam kehidupan umatnya ketika dia dalam pada posisi puasa seperti ini. Karena puasa ada 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah fasilitas pemberian pahala yang sangat besar. Yang kedua adalah fasilitas pemberian Allah berupa ampunan dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, fasilitas dari Allah berupa kebebasan kita dari sengatan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal ats wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Kekhawatiran Rasulullah kepada kita umat Muhammad adalah banyak di antara kita ini orang yang berpuasa, mereka sia-sia puasanya, mereka hanya menahan rasa lapar dan dahaga sasa. Dan banyak di antara kita orang yang qiyamul lail, sholat taraweh, mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar rasa capek dan letih saja. Inilah para hadirin yang senantiasa dikhawatirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari Jumat seperti ini Rasulullah ketika bulan Ramadan dulu pernah berkhutbah. Ketika naik mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat naik tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Sampai pada tangga di mimbar yang ketiga itu, Rasulullah juga mengucapkan amin.
Nah, rupanya para sahabat ini curiga, kenapa Rasulullah kok bicara sendiri? Amin, amin sampai 3 kali. Selesai khutbah, selesai sholat, dzikir kepada Allah, tiba-tiba para sahabat halaqah, dia bergerombol, berkeliling menghadap Rasulullah, dan Rasulullah memberikan tausiah wejangan. Saat itu juga sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa ketika engkau naik mimbar pada saat mau menjelang khutbah engkau ucapkan amin, amin sampai 3 kali? Benar wahai sahabat, ketika saya naik mimbar saya berjumpa dengan malaikat Jibril. Saya diperintah oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, tolong amini ucapanku ini wahai Muhammad. Apa ucapan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ketika khutbah Jumat dimulai pada saat bulan Ramadan, saat itu para hadirin, malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, sungguh sangat celaka sekali orang yang ketika disebut namamu dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Dijawab Rasulullah, amin. Naik tangga yang kedua, Rasulullah disampaikan lagi oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguh sangat merugi sekali orang yang hidupnya di dunia menjumpai ayah dan ibunya, menjumpai orang tuanya, tapi sementara dia tidak bisa masuk surga, tidak berani dan tidak mau merambut orang tuanya. Dijawab Rasulullah, amin. Naik tangga yang ketiga, disampaikan malaikat Jibril juga, wahai Muhammad, sungguh sangat merugi wahai Muhammad umatmu nanti di dunia ketika mereka telah berjumpa dengan Ramadan berkali-kali, berjumpa dengan Ramadan bertahun-tahun, akan tapi segala dosa dan kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Rasulullah, amin. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal inilah yang perlu kita jadikan renungan di pagi hari ini. Oleh karena itu, siapapun saja yang menyampaikan kalimat ucapan Nabi Muhammad, hendaknya kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari beliau, minimal mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena tidak hanya manusia yang mengucapkan sholawat kepada Nabi, akan tetapi Allah dan para malaikatnya juga bersolawat Nabi. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita tidak sengsara, agar kita tidak merugi hidup kita dunia dan akhirat, mari sekali-kali atau mungkin setiap saat ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad, mari kita ucapkan sholawat kepada beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, bahwa orang yang senantiasa hidupnya di dunia berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan ayah dan ibunya, sementara dia tidak bisa masuk surga, alias dia menyia-nyiakan kehidupan keluarganya. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, momentum Ramadan ini, mari seandainya kita masih punya ayah dan ibu, masih punya bapak, punya ibu, masih punya orang tua, mari kita dekati mereka, kita rawat, kita ramut yang sebaik-baiknya, sebagaimana mereka merawat kita di waktu kecil. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua sebagai aset, sebagai salah satu sarana untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sering merawat orang tua, semakin kita lama merawat orang tua yang masih hidup ini, maka semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan banyak ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan catatan harus ikhlas merawat orang tua. Dan yang ketiga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kekhawatiran Rasulullah SAW. Sekali lagi, Ramadan memberikan 3 fasilitas. Yang pertama pahala yang besar, ampunan dari Allah, dan yang ketiga kebebasan dari sengatan api neraka. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam kehidupan Ramadan yang masih hari yang kelima ini, masih panjang perjalanan kita para hadirin, mari kita usahakan, kita optimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan yang hampir bertahun-tahun berlalu ini hanya sia-sia belaka. Kadang-kadang sering para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang berpuasa Ramadan itu pokoknya gugur dari kewajiban. Ini kesalahan yang sangat besar. Ada beberapa hal-hal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghapuskan, bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Salah satu diantaranya adalah orang yang suka berbuat dusta dan orang yang senantiasa berbuat maksiat. Para hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya Imam Baihaqi, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, kata Rasulullah, falaisa lahu hajatihi, yang artinya adalah
barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan bohong, dan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan Ramadan, falaisa hajatu bihi, maka puasa kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sadar atau tidak sadar, kita sering terucap dalam bibir kita ucapan-ucapan yang bohong atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Apakah kita sengaja maupun tidak kita sengaja? Mari kita hati-hati di bulan Ramadan ini. Bisa jadi dengan ucapan yang senantiasa tidak benar, bisa menggugurkan pahala puasa kita, sia-sia puasa kita. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu adalah perbuatan-perbuatan yang maksiat yang tidak kita sadari. Kita berpuasa tapi melakukan perbuatan manipulasi, contohnya kita berpuasa tapi melakukan korupsi dan lain sebagainya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, lam yada, tidak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar gugur dari kewajiban, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan, dan tidak mendapatkan sebuah kebebasan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisa siyamu min akli wasarobi wa innama siyamu minal laghwi warrafasi. Yang ketiga dan keempat, yang bisa menggugurkan pahala puasa seseorang itu, kata Rasulullah, laisa siyam, tidak dikatakan puasa yang sempurna, tidak mendapatkan fasilitas puasa yang sempurna di bulan Ramadan ini kalau hanya ada orang yang hanya menahan makanan dan minuman saja, menahan rasa lapar dan dahaga saja. Namun sesungguhnya orang yang puasa yang sesungguhnya mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu mencegah dirinya minal laghwi warrafasi, dari ucapan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan manusia bisa muncul dari bibir manusia, tapi hati-hati para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ucapan manusia bisa muncul dari alat komunikasi yang sering kita sebut dengan handphone. Kadang-kadang persoalan-persoalan kita munculkan di handphone itu, kita tidak cari apakah berita-berita atau kabar itu benar apa tidak, kita share begitu saja. Dari sinilah para hadirin hati-hati, handphone bisa menjadikan kita pahala kalau kita gunakan handphone dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi awas, hati-hati, handphone bisa menjadikan manusia, menjadikan celaka, puasanya tidak dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gara-gara suka menyebar kebencian dan kebohongan pada saat bulan Ramadan seperti ini. Wal amalu bihi, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia para hadirin sekalian. Bulan Ramadan sering kita jumpai saudara-saudara kita, banyak orang yang puasa Ramadan, sholat taraweh, setelah sholat taraweh melakukan perbuatan yang sia-sia, jagong di pos kamling dan lain sebagainya. Mohon maaf, ada yang sampai remi meskipun tidak pakai uang. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang bisa menghapuskan, menghabiskan pahala yang diberikan oleh Allah ketika Ramadan. Terutama bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika sholat taraweh selesai, cepat-cepat niat pulang untuk nyetel televisi, sinetron, macam-macam sinetron. Ada sinetron Cinta Suci, malam lagi ada sinetron Orang Ketiga, sampai malam lupa dia bahwa saat ini adalah bulan Ramadan, disia-siakan hidupnya untuk sekedar nonton sinetron setiap hari. Inilah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hatilah dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya gugur dari kewajiban saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dan tidak diberikan fasilitas berupa itkum minan nar, atau kebebasan dari api neraka. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, agar puasa ini kita tidak sia-sia, para hadirin sekalian, mari kita hati-hati, kita tata niat kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala atas perbuatan apa yang ia niatkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keberhasilan puasa Ramadan, keberhasilan ibadah kita yang kita lakukan, rukuk dan sujud kita, puasa kita,
tergantung kepada niat yang kita tanamkan dalam hati kita, para hadirin. Mungkin puasa tidak ada yang tahu, para hadirin. Kita yang hadir di majelis yang mulia ini bisa jadi ada yang puasa, atau mungkin bisa jadi ada yang berhalangan, para hadirin. Nah, tidak tahu siapa yang puasa dan tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam berpuasa kita harus niat yang ikhlas. Bahkan kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ibadah dan sholat yang ikhlas. Coba sering kita lihat, kita perhatikan di antara saudara kita. Kadang-kadang ketika menjelang maghrib, ayo diajak anak-anaknya, diajak cucu-cucunya, datang ke masjid, bukan niat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka berharap takjilan atau makanan-makanan yang ada di dalam masjid itu. Sudahlah, kita tidak usah masak, sudahlah kita tidak usah beli, datang ke masjid saja sudah lengkap, di sana banyak makanan. Orang yang hadir di masjid untuk melakukan sholat maghrib dan isya dengan harapan mendapatkan makanan ini, naudzubillah min dzalik, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya hanya sekedar gugur dari kewajiban. Bahkan mohon maaf para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengajak anak cucunya ke masjid, bahkan ketika pulang dia membawa makanan untuk persiapan dirinya dalam rangka ketika pagi hari makan sahur dan lain sebagainya, alias gak bondo blas dalam kehidupannya. Puasanya orang yang seperti ini, para hadirin, hati-hati, sungguh sia-sia. Oleh karena itu mari kita jangan sia-siakan puasa Ramadan yang pahalanya besar ini. Begitu pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah sholatnya dengan sholat yang benar di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah merupakan sebuah tarbiyah, pendidikan bagi kita, agar sholat kita menjadi orang yang sholat dengan benar, dengan khusyuk karena Allah. Coba kita lihat saja, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbir, kita memulai sholat, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihram dari kata haram, artinya apa? Ketika kita sudah takbir, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat-ingat isi dunia yang ada ini. Yang diingat hanya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anehnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika di luar sholat kita tidak ingat apa-apa dunia itu. Tapi mohon maaf, ketika sudah takbir ihram ini, segala isi dunia semuanya ingat ketika sholat. Mohon maaf, namanya uang, kelangan duit 200.000, wis digoleki medhet jare wong Jawa, 3 dina petang dina gak ketemu. Begitu Allahu Akbar, ya Allah, duit iku lak nanggone kono ya Allah. Eling para hadirin, ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar ibadah kita tidak sia-sia. Mari ketika takbiratul ihram, kalau sudah takbir harus haram. Apa yang diharamkan? Segala persoalan-persoalan dunia kita haramkan. Persoalan hanya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukuk dan sujud dan seterusnya, ada makna yang terpenting dalam ibadah sholat. Bahkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyelesaikan dan mengakhiri sholat kita akhiri dengan salam, menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan sebuah tanda kasih sayang kita. Salam buat kamu, sejahtera, damai buat kamu ke arah kanan. Begitu pula ke arah kiri, salam dan sejahtera, damai buat kamu. Ucapan damai di antara kita. Namun apa para hadirin, setelah salam banyak mereka bertengkar. Padahal sholatnya ini salam, sejahtera, damai buat kamu semua. Kanan, damai, salam perdamaian bagi kita semuanya ketika kita sholat. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat celaka sekali kata Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa, di dalam sholatnya mereka hanya sekedar sholat ritual saja, akan tetapi buat sholatnya tidak ngefek sama sekali. Padahal sesungguhnya innas sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang sholat sobone masjid, mohon maaf sangat gedu, mohon maaf sampai batu gosong dengkule beset, tapi akhlaknya masih rusak, tidak bisa menjaga kedamaian, tidak bisa menjaga persaudaraan, maka bisa jadi sholatnya perlu dipertanyakan. Poso masih gegeran, terutama sekarang ini masih hangat, saling lok-lokan, apakah paslon 1, paslon 2, aduh gegeran sama delok nang YouTube atau nang WA itu, wah gak leren-leren. Wah ini lo gak sadar, tanda bulan Ramadan itu gak sadar. Gak sadar bahwa setiap kali kita sholat 5 waktu minimal gak sadar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan damai. Ini para hadirin yang kami contohkan hanya 2 hal. Kalau kita contohkan semua nggak akan cukup. Rukuk dan sujud ada makna-makna spiritual dalam kehidupan kita.
Ini yang kedua para hadirin. Mari kita tanamkan dalam niat kita yang baik. Segala ibadah tergantung pada niat kita. Kelihatan baik, tapi niatnya jelek, Allah mencatat niat ibadah itu jelek. Oleh karena itu niat ini kita tulus dan ikhlas. Yang kedua, ibadah kita harus benar. Dan kalau bisa, kalau ibadah, jangan sambil promosi para hadirin sekalian. Saya perhatikan tadi, mohon maaf ya, saya sholat di belakang tadi, saya lihat, perhatikan. Masih banyak orang yang sholat di masjid ini yang promosi. Coba lihat di belakang sarungnya masing-masing. Ini ono sing BHS, ono sing Atlas, macam-macam. Ini bisa mengganggu konsentrasi sholat orang yang ada di belakang kita. Coba sering kita perhatikan orang-orang sholat di belakang. Allahu Akbar, pirek sarungnya rek BHS ini. Sami Allahu liman hamidah. Gak mungkin tuku dewe BHS larang. Allahu Akbar, minim itu 50 BHS regane. Sampai sholat selesai, gara-gara sarungnya orang di depan tadi itu. Mengganggu konsentrasi orang sholat. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kata orang Jawa, ketoke sepele, tapi tidak bisa menambah pahala. Tidak bisa mengubah, menambah pahala, dan tidak bisa menambah pahala dari Allah, dan tidak bisa menghilangkan dosa dan kesalahan kita. Ingat Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, as-sholawatu alal khamsi mukaffiratun wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ilal ramadhani mukaffiratun, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang datangnya dari Allah langsung kepada baginda Rasulullah. Gak pakai tawasul, gak pakai perantara. Jerwong Darjo gak pakai maklar, langsung dari Gusti Allah kepada Nabi Muhammad. Apa isinya? As-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau ini kita lakukan dengan benar, ikhlas dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, mukaffiratun, bisa mengampuni, menghapus dosa dan kesalahan kita selama 1 minggu. Wal jum'atu ilal jum'ati, kata Allah, sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang berikutnya. Kalau minggu lalu, Jumat lalu kita sholat Jumat dengan benar, kalau nanti siang ini kita sholat Jumat dengan benar, dengan tidak ngantuk, dengan tidak ngobrol sendiri, gak mengambil tempat pojok yang ada sendennya itu, kelangopan kadang-kadang, mohon maaf, sholat yang benar, Jumat yang benar, mendengarkan khutbah sampai selesai, mukaffiratun, kata Allah, bisa menghapus dosa dan kesalahan manusia selama 1 pekan atau 1 minggu. Yang terakhir dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, war ramadhanu ila ramadhani, puasanya orang yang di dalam puasa Ramadan ini, sholat qiyam Ramadannya orang dalam puasa Ramadan ini, kalau dilakukan dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dosa kita selama setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kesempatan Ramadan. Mari kita optimis, mari kita optimalkan, jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Belum tentu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Para hadirin yang dimuliakan oleh kita, lihat, ada di antara saudara kita yang tahun lalu masih bisa berjumpa dengan kita, tahun lalu masih bisa puasa Ramadan dengan kita, tahun lalu masih bisa sholat taraweh bersama kita. Namun sekarang ini beliau telah mendahului kita dalam rangka menghadap Sang Pencipta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan tahun ini baru dapat 5 hari. Oleh karena itu masih banyak hari-hari yang kita lalui. Mari usahakan, jangan kita sia-siakan. Mari kita optimalkan dalam hidup dan kehidupan kita, baik kehidupan secara pribadi, kehidupan secara keluarga, maupun kehidupan secara berjamaah atau bersama masyarakat ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, kita yang hadir pada kesempatan ini khususnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kelapangan, rizki dan lain sebagainya, agar kita mampu bersedekah, mampu berbuat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan Ramadan ini hingga sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.